Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dewi, kelas 12 IPA 1. Dalam video kali ini saya akan melakukan uji makanan mulai dari uji karbohidrat, protein, dan juga lemak. Pertama saya akan menguji karbohidrat dengan betadine. Alat dan bahannya, pertama di sini ada nasi putih, lalu ada kentang yang sudah direbus dan dihaluskan, dan yang terakhir ada gula. Lalu tidak lupa ada betadine atau cairan lugol. Langkah pertama, teteskan cairan lugol atau betadine pada bahan makanan. Setelah itu tunggu beberapa menit, dan hasilnya pada nasi cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman, dan pada kentang cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman, dan yang terakhir pada gula cairan lugol warnanya tetap merah kecoklatan. Dari data tersebut bisa saya kelompokkan nasi dan kentang mengandung karbohidrat, sedangkan gula tidak mengandung karbohidrat. Dan yang kedua, saya akan menguji lemak dengan kertas buram. Alat dan bahannya, pertama ada mentega, lalu ada ketumbar yang sudah dihaluskan, dan yang terakhir susu kental. Lalu tidak lupa ada kertas buram. Langkah pertama, kita ambil sedikit bahan makanan, lalu oleskan atau gosokkan pada kertas buram. Setelah menempelkan satu bahan makanan, usahakan sendok kita tetap bersih kembali dengan mengelap menggunakan tisu. Setelah didiamkan beberapa menit, kertas buram yang diolesi mentega warnanya berubah menjadi transparan. Ketumbar yang dioleskan pada kertas buram menyebabkan kertas buram berubah transparan, dan kertas buram yang diolesi dengan susu, kertasnya tidak transparan. Dan dari hasil uji lemak tadi, maka mentega dan ketumbar mengandung lemak, sedangkan susu kental tidak mengandung lemak. Dan yang ketiga, saya akan menguji protein dengan asam cuka. Alat dan bahannya, kita membutuhkan baskom berisi air panas, minyak, putih telur, dan susu cair, dan juga asam cuka. Langkah pertama, kita masukkan wadah yang berisi bahan ke dalam baskom yang berisi air panas. Lalu kita teteskan asam cuka ke dalam bahan makanan. Setelah kita tunggu beberapa saat, hasilnya pada minyak tidak terjadi koagulasi dan tidak terdapat gumpalan, berarti minyak tidak mengandung protein. Dan pada putih telur terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan. Hal ini berarti putih telur mengandung protein. Dan pada susu cair terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan atau endapan.